down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask. Kalian ngerasa nggak sih makin belajar di lomba lagu itu malah makin kagum sama dengan keindahan bahasa Al-Quran? Iya ya, awalnya aku kira balago itu cuma membahas tentang teori bahasa doang. Ternyata makna dari balago itu dalam banget. Nah, iya betul. Apalagi pas masuk ke bagian majas. Dari situ kita baru tahu, oh ternyata bahwasanya cerita-cerita Al-Quran itu tidak bisa kita pahami secara mentah-mentah. Padahal kita tiap hari loh pakai majas. Cuma kita nggak pernah nyebut namanya aja. Kita ambil contoh simpel deh. Misal kita bilang, aduh kepalaku mau pecah. Kan gak benar pecah tuh kepalanya. Iya, dari ungkapan itu kan sebenarnya kita tuh langsung paham maksud dari ungkapan itu. Nah, konsep itu yang dipakai juga dalam Al-Quran, tapi jangan memakai struktur bahasa yang jauh lebih indah dari sebelumnya. Makanya majas itu bukan sekedar gaya bahasa, tapi alat buat nyimpan makna. Seperti yang sudah kita pelajari dan juga kita masukkan di makalah kita, majas itu ada terbagi kepada dua macam. Yang pertama itu ada majas lughawi, dan yang kedua itu ada majas akli. Lalu majas lughawi itu mempunyai makna penempatan kalimat bukan pada tempatnya, seperti contoh dalam hadis man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadi. Nah, falyughayyirhu biyadi, maka ubahlah dengan tanganmu. Tangan yang dimaksud di sini bukan tangan sebenarnya, melainkan makna lain seperti kekuasaan. Nah, kalau majas akli itu adalah penyandaran kepada pelaku yang tidak terlibat secara langsung. Nah, contoh dari majas akli itu ada waqala fir'aunu ya hamanu ibni li sarhan ka'ali ablugul asbab. Nah, maksudnya Fir'aun itu menyuruh Haman untuk bangun bangunan tinggi. Padahal kan yang membangun itu tuh
Nah, aku ada menemukan sebuah ungkapan dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surah Al-An'am ayat 6 yang berbunyi waja'alnal anhar tajri min tahtihim, yang artinya itu dan kami jadikan sungai-sungai itu mengalir di bawah mereka. Nah, makna sebenarnya itu bukan sungainya mengalir, tetapi itu airnya mengalir. Tapi jangan menggunakan bahasa seperti itu, akhirnya malah jadi lebih hidup dari sebelumnya. Makanya itu banyak ulama yang bilang kalau majaz itu adalah salah satu bagian dari i'jazul Quran. Apa itu i'jazul Quran? Yaitu adalah kemukjizatan Al-Quran. Walaupun ada beberapa ulama yang menolak majas, tetapi jumhur ulama juga menerima majas tersebut. Setelah kami mempelajari majaz ini, kami jadi lebih berhati-hati deh dalam membaca terjemahan Al-Quran. Setuju banget, karena gak semua ayat itu bisa dipahami secara harfiah. Dan ternyata majas itu bukan bikin makna kabur, tetapi malah memperjelas. Nah, jadi mungkin karena itu juga kenapa bahasa Al-Quran itu selalu relevan sampai sekarang. Mungkin cukup sekian video dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami harap mohon dimaklumi, karena sejatinya kami semua hanyalah orang yang belajar dan akan terus tetap belajar. Kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.